مولاي صل وسلم دائما ابدا على ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, kembali, yaitu tingkatan hati yang pertama, yaitu qalbu. Jadi di dalam qalbu ini, kata ulama, disitulah basirah. Apa itu basirah? Bisikan. Basirah ini ada dua, ada bisikan yang baik, ada bisikan yang buruk. Nah, makanya hati ini ketika yang datang adalah basirah dari Allah, sesuatu yang baik, maka hati ini fokus dia ibadah ke Allah, fokus dia mendekatkan diri ke Allah, fokus dia berbuat baik. Namun ketika basirah itu sesuatu yang datang yang bentuknya adalah ujian dalam diri kita melalui hawa nafsu kita, maka terkadang dari bisikan yang kedua itu lebih banyak menjerumuskan kita. Ketika kita berbuat baik, yang ada adalah keinginan untuk ingin diketahui kebaikan kita, keinginan untuk ingin diketahui tentang ketinggian ilmu kita dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika basirah itu datang dari arah kebaikan, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka qalbunya bersinar. Makanya tenang dirinya ketika disebutkan Allah kepadanya. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, di antara tanda orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Maka ini yang dinamakan dengan qalbu. Yang kedua, tingkatan hati kita itu ada namanya fuad. Apa itu fuad? Fuad ini yang merupakan mata batin kita sebagai hakim tentang diri kita. Fuad inilah yang selalu memberitakan kepada kita yang benar itu benar, yang salah itu salah. Fuad ini tidak bisa dibohongi. Dikala kita terbangun di tengah malam, ya, tidak mungkin kita akan terbangun di tengah malam kecuali fuad itu ingin didekatkan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma terkadang kita bangun karena pingin kencing, kita bangun karena dingin, kita bangun karena apa. Itu fuad hakikatnya yang menggetarkan badan ini, yang menggetarkan jasmani ini. Karena itu fuad rindu ke Allah. Dia ingin mencari waktu untuk berduaan dengan Allah. Dia ingin mencari waktu untuk dibawa mendekat kepada Allah, maka barulah akan terasa kenyamanan dalam dirinya. Fuad niki Bapak Ibu tidak bisa kita bohongi. Seorang pencuri sedikit pun, fuad itu katakan mencuri itu haram. Seorang yang korupsi, dalam mata hatinya dia tahu itu salah, dan fuadnya mengatakan yang kamu lakukan ini dosa. Namun kalah fuad itu dengan kerasnya hawa nafsu kita. Nabi Adam tahu itu larangan Allah. Namun kenapa Nabi Adam mau mengerjakan larangan itu? Karena kalah dengan hawa nafsu. Godaan istrinya,
Makanya berat ya Allah. Puat inilah yang tidak akan pernah bisa dibohongi. Contoh Bapak Ibu, kita sesibuk apapun kita dalam bekerja, ketika menjelang masuknya waktu zuhur, itu di masjid selalu dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Maka yang pertama kali terkoneksi di hati kita itu puat. Apa kata puat? Udah dekat waktu zuhur. Ada nggak rasa itu? Ada dalam diri kita. Tapi kenapa tidak langsung didekatkan puat itu kepada Allah? Kenapa bukan kita yang menunggu waktu? Justru kita yang banyak ditunggu oleh waktu. Kita ini, kita yang nunggu waktu atau waktu yang nunggu kita, Bapak Ibu? Hah? Kalau kita yang nunggu waktu, alhamdulillah, berarti hebat imannya pelunggu. Tapi kalau waktu yang banyak menunggu kita, astagfirullahalazim, berarti puat kita masih kalah dengan nafsu kita. Hayya 'alas shalah. Entar dulu, masih. Udah baca sholawat 2 kali. Oh, entar, masih. Namun puat di dalam diri kita selalu mengatakan, datang ke Allah, datang ke Allah, datang ke Allah. Ada enggak rasa itu? Ada. Tapi hilang rasa itu lama-lama, pelan-pelan hilanglah rasa yang selalu mengkoneksikan kolbu kita dengan Allah itu. Dengan sebab apa? Pelan-pelan ini hati menutupi daripada puatnya dengan sebab kesibukan-kesibukan duniawi. Pantas kalau kita berdoa, masih banyak doa kita yang belum diijabah oleh Allah, karena kita datangnya ke Allah hanya membawa sesuatu yang wajib. Makanya rizki kita sekedar rizki yang wajib dikasih oleh Allah, nggak ada lebihnya. Nah ini puat ya Allah. Ketika dia berbuat dosa, maka puat inilah yang merasa bersedih. Makanya apa kata Imam Ahmad bin Athaillah? Wan nadamu ala ma fi'lihi minaz zallat. Yang ada dalam hatinya itu, mereka menyesali jikalau dirinya sedetik pun melupakan Allah. Nyesal dia, nyesal. Itu Bapak Ibu, amun terlupa oleh Allah Ta'ala, ada penyesalan tidak di hati kita? Ada tidak? Ada 2 kena ada. Ya Allah. Yuk sekarang kita koreksi diri kita, kita muhasabatun nafas hari ini. Kita muhasabah, kita lihat diri kita. Kita datang ke dunia tak membawa apa-apa, terus dikasih apa-apa, namun ingat saat kita pulang ke Allah takkan ada membawa apa-apa. Apa sih yang kita banggakan? Tidak ada. Gelar, nggak ada. Harta, justru makin banyak Allah kasih kita harta, makin berat timbangannya di mata Allah. Hanya harta Allah berikan 2 pertanyaan. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan, kata Allah. Kalau yang lain 1 pertanyaan, umrihi bima abna, umurmu kau habiskan di mana? Jasadihi bima ablah, badanmu di dunia kamu ngapain? Wa an ilmihi ma umila bihi, ilmumu udah kamu ajarkan apa tidak, kata Allah. Tapi 1 yang paling berat, malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, hartamu kamu dapat dari mana, kamu belanjain untuk apa? 2 pertanyaannya Bapak Ibu. Makanya orang kaya lama masuk surganya. Orang kaya
lama masuk surga. Nah sekarang tiang tanya, bapak ibu pingin kaya apa pingin miskin? Hah? Pingin kaya. Lama masuk surganya orang kaya bu, orang miskin lebih dulu. Pingin kaya apa miskin? Oh pertanyaannya yang salah. Kaya perlu juga kita kaya, tapi paling banyak ibu-ibu menjawab lebih baik kaya dan pemurah. Satu di antara 1000 orang yang seperti itu. Makanya ya Allah ya Rabb. Nah ternyata itulah yang banyak menggelapkan hati kita. Jadi Fuad ini tidak bisa dibohongi. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Itu kata Fuad. Seorang hakim bisa saja membohongi dirinya dan membohongi orang lain dari hasil narasi yang mereka punya sendiri, tapi Fuadnya nggak pernah bisa dia bohongi. Seorang hakim tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi kenapa banyak yang salah dibenarkan, yang benar banyak disalahkan? Imanuhu bi amplopihim. Ya karena imannya masih tergade dengan amplopihim. Makanya ketika tergade itu hilanglah Fuad. Padahal Fuad bersedih melihat dirinya. Itu Fuad berasa bersedih, berdosa kepada Allah. Maka ketika Fuad ini menangis, ruh pun tercoreng. Maka ruh makin jauh dari Allah. Na'udzu. Tapi kalau coba kita zikrullah Bapak Ibu, ada ketenangan. Allah, 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 Allah. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Di mana posisi dunia saat kita mengucap Allah? Tidak ada. Adakah posisi harta ketika kita menyebut Allah? Terlalu kecil yang kita inginkan. Adakah posisi pangkat dan kedudukan saat kita menyebut Allah? Tidak ada, karena yang paling tinggi kedudukannya hanyalah Dia, Allah. Maka oleh sebab itu, Fuad ini baru akan bisa mendatangkan kenyamanan, ketentraman dalam hati kita ketika itu Fuad sudah disandarkan kepada yang maha membolak-balikkan hati, yaitu Allah. Ketika ibadah, dia jadikan ibadah itu sebagai mahallul munajat, sebagai puncak munajat tertinggi antara dia dengan Allah. Hingga dia menganggap solatnya, ibadahnya, zikirnya, doanya yang dia panjatkan kepada Allah adalah bentuk dialognya dengan Allah, bentuk komunikasinya dengan Allah. Kita Bapak Ibu kalau lagi ngomong pelungguh, kita sedang bicara sama orang lain,
kemudian itu orang lawan bicara kita nggak nanggepin, main HP doang, sementara kita udah cerita banyak nih. Kira-kira kecewa nggak kita? Kecewa. Nah sekarang bagaimana ketika kita sedang berbicara dengan Allah, kita munajat ke Allah, kita sampaikan keinginan ke Allah, namun min qalbin ghafil, sementara hati kita lalai dari mengingat Allah. Ini lisan berbicara ke Allah, namun hati jauh pikirannya bukan ke Allah. Kira-kira Allah kecewa tidak? Kita jamaah lagi ngomong, kemudian nggak didengerin sama orang lawan ngomong kita, ada kecewa dalam hati kita. Sekarang kita datang ke Allah, kita udah ungkapin ke Allah dengan lisan, namun hati kita mengingat selain Allah. Betapa kecewanya Allah sama kita. Kita katakan lillahi ta'ala dalam sholat kita, namun kenapa masih ada selain Allah dalam ibadah kita? Makanya puat nih dikuatkan, puat. Sehingga ya Allah SWT Muhammad, puncak kedekatan yang hakiki kita kepada Allah itu melalui munajat kita. Hadirkan hati ketika bermunajat kepada Allah, barulah puat itu nyaman. Nah sehingga yang ketiga, kata Imam Ibnu Arabi, apa tingkatan hati itu? Puncak tingkatan hati yang paling dalam itu namanya al-lub. Al-lub apa? Al-lub. Apa al-lub ini? Al-lub inilah posisi daripada al-hub. Apa itu al-hub? Kecintaan yang hakiki. Orang kalau sudah cinta, tidak pernah dia merasa dirugikan, nggak pernah dia merasa dizolimi. Yang ada adalah keikhlasan dan ridho dengan pasangan yang dia cintai itu. Kita bapak-bapak nih, yang kerja kita, yang lelah berpanas-panas kita, yang dapat uang kita, nah terus yang make istri untuk kebutuhan semuanya. Kira-kira bapak-bapak marah tidak? Enggak. Ikhlas tidak? Ridho tidak? Ridho. Meskipun enggak dikasih tahu, ikhlas enggak? Hah? Ikhlas. Kenapa bisa ikhlas? Karena ada al-hub kepada istri kita. Makanya orang-orang yang al-lubnya bersandar hanya kepada Allah, ketika dia diuji oleh Allah, mereka ikhlas. Dikasih musibah oleh Allah, mereka bersyukur. Dikasih sakit sama Allah, mereka bersyukur. Kita bisa gak bersyukur kalau sakit? Ya Allah, inilah al-hub yang hakiki. Lihat Nabi Ayub 14 tahun beliau sakit, hingga keluar ulat dari badannya. Ketika ulat itu keluar, jatuh dari badannya Ayub, diambil itu ulat. Apa kata Nabi Ayub? Wahai ulat, jangan kamu pergi sebelum Allah izinkan kamu pergi. Di sini masih ada rizkimu. Ditaruh itu ulat di tempat semula lagi. Ara ndek sakit mana moden. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Kita jangankan ulat, ada nyamuk yang datang di tengah malam, kita beli raket setrum. Merasa terganggu. Tapi kalau orang yang al-lubnya kuat, maka al-hubbu fillahnya pun juga kuat. Apa yang ada? Semua yang ada adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, sama dengan saya.
hingga tidak berani dia meremehkan sedikit pun apa kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kenapa? Karena antara aku dengan dia sama-sama ciptaan Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i, jikalau Allah memberikanku sakit, ujian, musibah, aku bersyukur kepada Allah. Jikalau Allah memberikanku sehat, nikmat, aku bersyukur kepada Allah. Apa kata Abu Bakar? Umar bin Khattab berkata apa? Ketika Allah berikan aku nikmat, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Namun ketika Allah berikan aku musibah, ujian terberat, alhamdulillah 10 kali aku lebih bersyukur kepada Allah. Maka Sina Ali bertanya, Umar, kenapa ada kalimat syukur ketika engkau diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, diberikan sesuatu kemudaratan oleh Allah, kenapa 10 kali engkau lebih bersyukur kepada Allah? Apa kata Umar? Karena musibah, ujian yang Allah berikan kepadaku, kemudian aku mengingat Allah, itu akan jauh lebih baik daripada nikmat yang melalaikan aku dari mengingat Allah. Ya Allah, ya Rabb, Bapak Ibu, musibah, ujian, sakit jauh lebih baik. Kalau dengan itu kita lebih dekat lagi sama Allah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lamun kita ingkar dengan nikmat itu, lupa sama Allah yang memberi nikmat. Na'udzubillahi min zalik. Logikanya Bapak Ibu, orang kalau di dalam pesawat cuacanya bagus, penerbangannya lembut, yang dilakukan oleh isi pesawat apa? Tidur, main game di dalam pesawat, baca buku, jarang yang zikir. Tapi ketika pesawat itu terjadi turbulens, bergetar di atas ketinggian sekian puluh ratus ribu kaki, deg, apa yang dilakukan oleh seisi pesawat? Zikir, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Lagi diuji sama Allah. Makanya ujian yang mengingatkan kita kepada Allah, kata Umar, jauh lebih aku syukuri daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, namun melalaikan aku dari mengingat Allah. Ini allub Bapak Ibu. Sehingga orang yang allubnya ini kuat, la yaghibu rabbuhu an khatiri tarfat aini, tidak pernah gaib Allah di dalam hatinya meskipun sekejap mata. Enggak pernah gaib Allah. Ini kita hadir nih Bapak Ibu, ada kajian seperti ini, kok begini pembahasannya? Ada Allah yang menggerakkan hati kita hingga Al-Hikam ini kita buka, hingga nampaklah pembahasan seperti ini. Itu karena Allah. Mungkin ada orang yang berniat hadir dari sejak tadi pagi untuk hadir malam niki bersama kita dalam majelis ilmu, namun tidak dikehendaki oleh Allah, sibuk mereka, ternyata tidak datang juga malam ini. Itu atas izin Allah, dan kita yang hadir pun pula atas izin Allah. Maka orang yang allubnya kuat itu tidak pernah gaib, apapun yang dia terima Allah yang nampak. Makanya Haris pernah yang ceritakan kepada pelunggu, seorang sahabat yang bernama Haris ditanya oleh Nabi, ya Haris, kaifa halak? Haris, gimana kabarmu? Kata Rasul. Apa jawab Sayyidina Haris? Ya Rasulullah, alhamdulillah inni minal asbahtu mu'minan. Alhamdulillah ya Rasul, sejak pagi tadi sampai saat ini aku masih beriman kepada Allah. Bukan itu yang aku tanya, kata Nabi, kaif hal, gimana kabarmu? Diulang lagi sama Haris, inni minal asbahtu mu'minan. Aku dari pagi sampai saat ini ya Rasul masih beriman kepada Allah. Hingga Rasul tersenyum. Apa pertanyaan Nabi yang kedua? Kaifa wajadtu imanuka ya Haris? Mana tandanya kamu masih beriman kepada Allah wahai Haris? Apa jawab Haris Bapak Ibu? Ya Rasul,
seandainya engkau berikan aku sebongkah batu di tangan kananku dan sebongkah emas di tangan kiriku, antara batu dan emas ini sama-sama berharga pada diri saya. Emas berharga, batu pun juga sangat berharga. Padahal secara zahir lebih mahal mana batu sama emas? Emas. Tapi Haris katakan apa? Alhamdulillah ya Rasul, jikalau ada batu dengan emas, maka aku hargakan keduanya ini sama-sama berharga. Kenapa ya Haris? Karena antara batu dan emas yang menjadikannya adalah Allah. Subhanallah. Ketika kita mampu memandang kepada diri orang lain, meskipun dia hina, meskipun dia bodoh, meskipun dia awam, kita katakan apa? Dia lebih mulia daripada saya. Ini orang yang alupnya kuat. Kenapa? Tidak ada jaminan dia yang dikatakan alim, kemudian Allah lebih muliakan dia daripada orang yang rendah di hadapan manusia. Bisa jadi kadar keikhlasan mereka lebih kuat daripada kita yang dikatakan berilmu. Itu orang yang lupnya kuat. Guru kami Bapak Ibu Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau ketika akan membangun sesuatu, beliau punya hajat, yang beliau lakukan apa? Beliau yang keliling ke rumah-rumah orang miskin mencari anak yatim. Untuk apa? Bersodakoh kepada mereka, dan beliau minta didoakan oleh orang-orang lemah tersebut. Beliau saat membangun jamiah, beliau saat membangun masjid, yang dilakukan apa? Beliau datang membawa sodakohnya kepada orang miskin. Beliau yang datang bawa uangnya. Sedekahin, ini orang 1 juta, ini orang 1 juta, ini orang 1 juta. Beliau katakan apa? Bu, mohon doa. Saya mau bangun jamiah, mau bangun universitas. Tolong doakan saya, semoga Allah mudahkan. Beliau minta doa kepada orang-orang lemah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya Sayyidi, kenapa engkau yang minta doa kepada mereka yang awam? Beliau jawab apa? Bisa jadi keikhlasan mereka kepada Allah jauh lebih kuat daripada saya. Subhanallah. Itu orang yang alubnya kuat. Yang ada apa? Al-hub, mahabbah. Sehingga dikatakan para jamaah, orang yang cinta itu sama halusnya dengan ikhlas, sama kuatnya dengan ridho. Tidak akan orang sampai kepada derajat ikhlas kalau tidak ada kecintaan dalam hatinya, dan tidak akan sampai seseorang kepada makom ridho kalau tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Orang yang ikhlas ada rasa cinta dalam hatinya. Kita Bapak Ibu punya anak, okay? Anak kita beli HP, beli motor, beli apa, kita tidak marah, meskipun yang dipakai adalah uang kita. Betul tidak? Kenapa bapak-bapak tidak marah? Anak saya. Namanya anak, rasa cinta orang tua seorang ayah kepada anaknya kuat, hingga tidak akan ada rasa marah. Namun yang ada adalah ikhlas. Orang kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya berharga. Karena itu pemberian daripada Sang Maha Cinta. Meskipun kemudaratan yang Allah kasih kepada diri mereka itu berharga dalam dirinya. Kenapa? Mungkin ada hikmah yang Allah simpan hingga menjadikan imannya semakin kuat lagi sama Allah. Masya Allah. Sehingga al-lub ini akan mendekatkan kita kepada makom al-hub, makom cinta. Dari cinta itu akan melahirkan apa? Ikhlas. Dari ikhlas akan menaikkan derajat mencapai ridho. Dengan lamun ridho, nggih. Rembe
Wah tebilin si almarhum, oh enggih kakak reda, aku reda. Orang kalau sudah ridho, sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Bahkan mau disebut-sebut lagi itu sudah tidak mau dia, karena sudah ridho. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, kata Nabi, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang dikala menghadap dengan engkau ya Allah. Tu'minu biliqa'ik, jiwa yang yakin atas perjumpaan denganmu. Wa tarda biqada'ik, jiwa yang selalu ridho atas segala pemberianmu. Pemberian apa? Apakah pemberian Allah yang kita inginkan ataukah pemberian Allah yang tidak kita inginkan? Ada keredoan di sana. Terima. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan jiwa yang selalu merasa cukup atas segala anugerahmu ya Allah. Ini berat yang 4 ini Bapak Ibu. Maka tidak ada sesuatu yang berat pada yang 4 ini kalau sudah ada hubnya. Orang yang sudah ada rasa cinta, tidak ada rasa rugi, enggak ada rasa marah, enggak ada rasa benci, karena cinta. Ya, kita bapak-bapak ketika mengejar cerita cinta kita kepada calon istri kita dulu, maka kita sanggup mengorbankan apapun yang penting kita dapat orang yang kita cinta. Dan ketika kita sudah memberikan mas kawin kepadanya, memberikan mahar kepada mereka, kita berikan biaya untuk pernikahan kita berikan biaya untuk keluarganya, pesuka kalau bahasa kita, berapapun itu. Setelah kita menikah, ada tidak kita yang menyebut berapa jumlah biaya yang sudah kita keluarin? Tidak ada. Kenapa? Karena cinta itu yang menghapus semua pengorbanan-pengorbanan yang ada. Dari setiap pengorbanan yang ada adalah rasa nikmat. Justru semakin banyak berkurban, semakin bahagia rasa dalam diri kita. Lebih-lebih kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam makna daripada kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan yang 3 ini ya, kita masuk pada tingkatan yang kedua dan ketiga dalam hati kita, sehingga Allah berikan cahaya dalam hidup kita, cahaya dalam jiwa kita, hingga ketika kita akan menghadap kepada Allah, ruhani kita dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selang malam Sabtu yang akan datang, tanggal berapa nih ke? Tanggal 30. Selang malam Sabtu, jadwal berikutnya kan selang 1 Sabtu karena tanggal 29 insyaallah yang akan berangkat umroh bersama semua jamaah. Mungkin untuk jadwal berikutnya, kalau malam Sabtu berikutnya, mungkin saat itu tiang sudah berada di Madinah. Nah jadi kalaupun malam ini kemudian malam Sabtu berikutnya kita libur lalang, maka malam ini tiang mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Dan tiang mengajak kepada jamaah yang ingin wakaf Al-Quran untuk Masjidil Haram, tiang ajak pelungguh sami yang hadir malam ini untuk mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram. Mungkin iya kita tidak bisa umroh, belum bisa berhaji, enggak apa-apa, tapi minimal Al-Quran kita dibaca oleh semua kaum muslimin, jutaan orang yang membaca Al-Quran dari kita di Masjidil Haram. Sehingga tiang mengajak semua jamaah
alhamdulillah banyak yang semangat jamaah niki untuk wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Nah itu biayanya 50 real, harga Al-Qurannya 50 real, kalau dirupiahkan sekitar 300.000 lah. Nah jadi kalau bapak ibu yang kebetulan berhajat, Pak ini yang berhajat untuk almarhum emak saya, almarhum ayah saya, silahkan, okay? Nanti tiang sampaikan, tiang belikan pelunggu, karena semua Al-Quran yang bisa masuk ke haram, tidak semua Al-Quran. Ada Al-Quran yang memang khusus cetakan Haramain yang bisa masuk di Masjidil Haram, dan itu ada stempel khusus. Kalau memang ada yang berhajat, kami persilahkan, nanti tiang videokan pelunggu saat penyerahan Al-Quran itu di Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan kita, kalau tidak hari ini mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا العلم والصدق واليقين والأمل الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وألحقنا بالصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك النشور اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.